Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan IoT Networking dan Security dengan saya sendiri Musyayada dengan NIM 602012387 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan IoT dan topologi komunikasi. Di sini ada jenis jaringan IoT itu dia menggunakan berbagai jenis jaringan tergantung pada kebutuhan jangkauan, daya, dan bandwidth perangkat. Di sini ada PAN, LAN, dan WAN. Nah, di PAN itu jangkauannya kurang lebih 10 dan bisa diakses Bluetooth atau Zigbee. Nah, di LAN itu jangkauannya kurang lebih 100 meter bisa diakses dengan WiFi Ethernet. Nah, di WAN juga jangkauannya 1 kilometer. Nah, dan jaringannya itu ada 4G dan 5G. Ada juga topologi jaringan IoT, ada star, mesh, bus, dan tree. Di mana star di semua perangkat terhubung ke satu gateway pusat, mudah dikelola. Mesh, setiap node dapat berkomunikasi langsung, redundan, dan tahan gangguan. Ada bus di mana dia perangkat terhubung ke satu jalur utama sederhana namun rentan putus. Ada juga tree, dia hierarki bertingkat dari gateway ke edge device, cocok untuk skala besar. Nah, selanjutnya ada protokol jaringan IoT. Ada MQTT, ada COAP, ada Zigbee, ada LoRaWAN, ada HTTP atau REST, ada juga WebSocket. Di mana MQTT itu adalah protokol publish substrate ringan untuk perangkat berdaya rendah berjalan di atas TCP atau IP. Ideal untuk sensor IoT skala besar. Ada juga COAP, di mana protokol REST-like untuk perangkat dengan memori terbatas menggunakan UDP lebih ringan dari HTTP. Di Zigbee itu dia protokolnya wireless, low power untuk jaringan mesh, konsumsi daya sangat rendah, cocok untuk sensor baterai. Di LoRaWAN, dia adalah protokol jarak jauh 15 lebih kilometer dengan konsumsi daya ultra rendah, cocok untuk IoT di area luas dan terpencil. Ada juga HTTP REST, di mana protokol web dia standarnya untuk API IoT, mudah diintegrasikan namun lebih berat dibanding MQTT atau COAP. Nah, di WebSocket itu dia komunikasinya dua arah real time antara browser dan server, cocok untuk dashboard monitoring IoT live. Nah, yang ketiga itu ancaman dan kerentanan keamanan IoT. Di sini ada DOS. Serangan DOS itu dia dibajak menjadi botnet untuk menyerang server Mirai. Botnet di 2016 melumpuhkan infrastruktur internet global. Ada juga man in the middle, dia menyisipkan diri di antara komunikasi perangkat IoT dan server untuk mencuri atau memanipulasi data. Ada firmware attack, dia eksploitasi kerentanan pada firmware perangkat IoT. Dia mengupdate firmware yang tidak aman, dapat disisipi malware. Nah, di sini ada physical tampering, di mana dia menyerang dengan akses fisik, dapat mengakses kunci enkripsi, memodifikasi hardware, atau mencuri data lokal. Ada juga default credentials. Banyak perangkat IoT masih menggunakan username atau password default yang mudah ditebak seperti admin. Ada juga eavesdropping. Dia penyadapan komunikasi wireless IoT yang tidak terenkripsi, data sensor sensitif dapat dicuri oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada mekanisme dan solusi keamanan IoT. Ada lapisan keamanan IoT di mana enkripsi data AS256 TLS 1.3 untuk data in transit dan at rest. Ada juga autentikasi perangkat, dia sertifikat base out PKI dan OAuth 2.0 untuk device identity. Secure Boot itu verifikasi firmware saat startup untuk mencegah tampering, di mana ada juga network segmentation, di mana VLAN dan firewall untuk isolasi perangkat IoT dari jaringan utama. Ada juga back practices keamanan IoT. Dia pertama itu dia ganti password default segera setelah instalasi perangkat IoT. Yang kedua, aktifkan update firmware otomatis untuk menutup celah keamanan. Yang ketiga, gunakan VPN atau tunnel transkripsi untuk komunikasi remote. Yang keempat, terapkan prinsip less privilege pada akses perangkat dan API. Nah, yang kelima, monitor trafik jaringan IoT secara real time dengan IDS atau IPS. 6 itu dia melakukan penetration testing secara berkala pada sistem IoT. Yang ketujuh, pisahkan jaringan IoT dari jaringan
korporat dengan VLAN terpisah. Nah, yang kedelapan, diimplementasikan Zero Trust arsitektur untuk validasi setiap request. Nah, kesimpulannya itu yang pertama itu jaringan IoT bervariasi sesuai kebutuhan. PAN, LAN, WAN, dan dengan topologi Star, Mesh, Bus, dan Tree memiliki kelebihan masing-masing. Yang kedua, protokol ringan jadi kunci efisiensi IoT, MQTT, COAP, Zigbee, dan LoRaWAN dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga, ancaman keamanan IoT sangat beragam di DDoS, MID-M, firmware attack, hingga physical tampering menjadi risiko nyata sistem IoT. Yang keempat, keamanan berlapis adalah solusi terbaik di mana inskripsi, autentikasi secara boot, dan network segmentation yang harus diterapkan secara bersamaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.